Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang ada dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang ketiga, kita khususkan niat dengan membaca suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan guru kita Bapak Dr. Andas Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi beserta dengan jamaahnya, termasuk diantaranya orang tua kita Bapak Hamdillah Kosasi, yang insya Allah nanti malam akan bertolak menuju tanah air dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kita berharap mudah-mudahan dalam perjalanannya senantiasa mendapatkan keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah haji yang baru saja dilangsungkan menjadi ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat zuhur, yang alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kebaikan yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, ataupun yang nanti akan kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan kesemuanya menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, di mana beberapa saat yang lalu kita pun sudah melangsungkan satu ibadah yang luar biasa, yaitu penyembelihan hewan kurban. Kita semua berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang beberapa minggu yang lalu kita langsungkan, penyembelihan hewan kurban, menjadi ibadah, menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hewan yang disembelih kelak nanti menjadi saksi bahwasanya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang bersamaan, saudara-saudara kita di kota suci Makkah Al-Mukarramah pun sudah melangsungkan, menyempurnakan rangkaian ibadah haji, yang kita pun berharap kepada Allah mudah-mudahan haji yang mereka langsungkan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya mereka ke tanah air, mereka menjadi agen-agen perubahan untuk kemudian menambah keberkahan bagi bangsa yang kita cintai ini. Dan kita pun berharap kita yang belum diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji yang dilangsungkan oleh saudara-saudara kita, ibadah kurban yang kemarin kita langsungkan,
atau secara umum bulan Zulhijjah yang saat ini kita berada di penghujungnya, hadirin jamaah sekalian, tidak bisa dilepaskan dengan sosok manusia mulia, seorang nabi yang istimewa, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di mana dari 124.000 nabi yang Allah utus ke alam dunia, hadirin jamaah sekalian, Allah pilih 25 nabi terbaik yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Allah Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 ini, hadirin jamaah sekalian, Allah pilih 5 rasul terbaik yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi, rasul-rasul terbaik, karena Allah hadirkan dalam kehidupan mereka ujian, terpaan begitu besar, ya, untuk menguji seberapa besar keimanan, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ulul azmi. Mulai dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini Allah pilih lagi 2 terbaik. Yang satu bergelar Habibullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satunya lagi bergelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Ibnu Hajar, hadirin jamaah sekalian, di penghujung Dzulhijjah kita kembali melihat akan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Ya, kalau kata orang Betawi, bukan ujuk-ujuk gitu. Ya, melainkan ada perjalanan panjang, ada latar belakang yang kemudian Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim gelar yang amat istimewa, yaitu Khalilullah. Apa yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar Khalilullah? Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, beliau Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, ya, mendapatkan gelar kekasih Allah. Yang pertama, kata beliau, Nabi Allah Ibrahim ini punya tingkat rasa tawakal yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, hadirin jamaah sekalian, dalam kehidupan beliau, dalam urusan rizki dan lain sebagainya, beliau begitu punya, ya, sifat tawakal yang amat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon diceritakan, hadirin jamaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim ini punya binatang ternak tidak kurang dari 12.000. Itu campur dah tuh, ya, kambing, onta, ya, sapi dan lain sebagainya, yang kurang lebih jumlahnya tidak kurang dari 12.000 binatang ternak. Satu ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah, di mana datanglah malaikat Jibril yang nyaru sebagai seorang manusia, ya, untuk menguji seberapa besar sifat tawakal yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat Jibril, Pak, ya, dengan wujud seorang manusia, datang kepada beliau, ya, untuk minta binatang ternak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril nyaru sebagai, ya, seorang, ya, minta-minta. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dengan gampangnya, dengan entengnya bilang kepada orang tersebut, ya, dalam hal ini malaikat Jibril, kalau memang engkau butuh atau menginginkan binatang ternak saya, silahkan ambil, ya, 2-3 ekor, silahkan kau ambil, ya, kau bawa pulang ke tempat di mana engkau tinggal. Kemudian, ya, malaikat Jibril lagi-lagi ingin menguji, hadirin jamaah sekalian, dengan mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau cuma ngasih 2-3 ekor ini kurang, tambahin lagi dah. Ya, binatang ternak engkau banyak, ya, berikan saya jangan hanya 2-3 ekor binatang ternak. Ketika ditantang begitu, hadirin jamaah sekalian, Nabi Ibrahim pun nggak kalah, Pak. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang engkau pengen lebih, silahkan ambil 3/4 dari binatang ternak yang saya miliki. Ya, kalau jumlah binatang ternak beliau 12.000, 3/4-nya berarti berapa? Berapa Bang Syukron? Yang biasa ngitung, ya, kurang lebih 4.000, ya. 4.000 binatang ternak, ya, cuma-cuma diberikan Nabi Allah Ibrahim kepada orang tersebut. Ketika dikasih 3/4, lagi-lagi malaikat Jibril pengen nguji, Pak, ya, seberapa besar, ya, tingkat tawakal kepercayaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berpegang dengan rezeki yang beliau miliki. Lagi-lagi beliau bilang, kalau cuma 3/4 kurang, wahai Ibrahim, tambahin lagi.
Nabi Allah Ibrahim dengan entengnya, dengan gampangnya bilang, kalau memang kurang, ambil semua binatang ternak yang saya miliki, silahkan kau bawa pulang. Ya, kurang lebih 12.000 ya diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim ya kepada orang tersebut. Dalam hal ini malaikat Jibril yang sedang menguji ya tingkat tawakal yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya hadirin jamaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi seorang nabi yang tidak pernah takut ya, akan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang orang tadi itu, malaikat Jibril tadi minta untuk diberikan semua binatang ternaknya ya tanpa ragu, ya semuanya diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak heran hadirin jamaah sekalian, karena beliau memiliki tingkat kepercayaan yang begitu tinggi kepada Allah, sehingga beliau ya disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya begini hadirin jamaah sekalian, sebagai contoh misalnya walillahil matsalul a'la, manakala kita ya bisa bawa mobil gitu ya, sekian puluh tahun kita punya jam terbang yang panjang ya, bawa mobil, segala macam medan sudah kita lalui, tiba-tiba kita ngajak teman kita untuk bepergian ke satu tempat. Tapi teman yang mau kita ajak bareng bersama dengan kita, naik mobil bareng sama kita, kebetulan kita yang bawa mobil, tiba-tiba dia meragukan kemampuan kita dalam mengendarai mobil. Kira-kira respon kita bagaimana tuh? Ya, ketika kita mendapati teman kita nggak percaya sama kita, ya, padahal kita punya jam terbang panjang dalam dunia ya, berkendara dan lain sebagainya, mungkin kita bakal marah gitu, bakal tersinggung. Kalau emang nggak percaya sama saya, ya udah silahkan ya naik yang lain ya, kalau memang tidak percaya dengan saya. Boleh jadi Allah pun demikian hadirin jamaah sekalian. Manakala kita tidak yakin, tidak percaya akan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya urusan rezeki, boleh jadi Allah marah, Allah murka kepada hambanya yang tidak percaya, tidak punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya teringat ya, Al-Habib Ali Al-Jufri saat itu pernah menjelaskan dalam salah satu majelisnya, di mana kala itu ya, kalau saya tidak khilaf di abad ketiga Hijriah pernah terjadi krisis yang cukup besar, di mana muncul profesi atau kejahatan baru ya, berupa nabasyul kubur ya, berupa menggali kuburan baru. Nanti kain kafannya diambil untuk kemudian dijual. Nah, uang inilah yang untuk mereka gunakan dalam menjalani kehidupan mereka. Saking susahnya begitu ya, sampai ada kejahatan baru modelnya begitu. Singkat cerita hadirin jamaah sekalian, ada seseorang yang mengamati kuburan baru ini. Ya, pagi dikuburin, ya dia udah niat nanti malam saya mau gali ini. Saya mau ambil kain kafannya untuk kemudian saya jual, ya uangnya saya pakai untuk menyambung kehidupan saya. Singkat cerita ketika dia menjalankan apa yang menjadi niat jahatnya ini, ya malam dia datang ke TPU gitu ya, dia gali itu kuburan, kain kafannya. Ketika hendak dia sudah sampai kepada jenazah tersebut, ini orang yang melakukan kejahatan ini, kata Al-Habib Ali Al-Jufri, kagetnya bukan main. Karena tadi pagi dia sudah pastikan jenazahnya dalam keadaan menghadap kepada kiblat. Tapi ketika dia sudah sampai ke lubang landak ini untuk mengambil kain kafan jenazah yang tadi pagi baru saja dikuburkan, ternyata jasadnya tidak lagi menghadap kepada kiblat. Ini kan nggak mungkin jenazah balik badan sendiri, mungkin dia bosan ngadap ke kiblat mulu, ganti posisi kan nggak mungkin. Sedangkan posisinya sempit gitu ya, hanya miring ngadap kepada kiblat. Nah, ketika dia ingin ambil kain kafannya di malam hari, ternyata posisinya sudah berubah. Tidak lagi menghadap kepada kiblat, justru membelakangi kiblat. Lah ini penjahat kagetnya bukan main. Sehingga keesokan harinya dia penasaran ini. Ya, mungkin penjahatnya penjahat soleh gitu ya. Ketika dia mendapati hal yang membuat dia takut, ya, bingung dan lain sebagainya, dia datang ke rumah salah seorang ulama, bertanya apa yang menjadi sebab ini. Kok bisa tadi pagi saya saksikan jenazah tersebut dalam keadaan menghadap kepada kiblat, tapi kenapa di malam hari ya dia tidak lagi menghadap kepada kiblat, justru ya membelakangi kiblat? Apa jawab ulama ini? Boleh jadi dia menjadi orang yang tidak percaya akan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah marah, Allah murka kepada orang tersebut, sehingga Allah tidak rela itu ya wajah orang tersebut menghadap kepada kiblat, ya menghadap ke arah yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.